Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya saudara dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, kali ini saudara saya akan menanggapi video daripada Mbah Muri ya, yang terus menerus mencela kekristenan karismatik. Kebetulan lewat di beranda YouTube saya videonya, dan memang saya penasaran karena di judul videonya itu ada kegilaan karismatik ya di dalam kurung. Videonya itu ya saudara ya. Lalu dia memutar video, katanya dikirimi seseorang video, ada beberapa yang berjas, menggunakan jas sebelum perjamuan kudus. Tetapi sebelum perjamuan kudus didoakan oleh pendetanya, lalu mereka gemetar-gemetar ya. Apakah kita bisa mengatakan ketika mereka gemetar bahwa itu adalah gila ya? Kalau yang disampaikan oleh Mbah Muri, dia mengatakan bahwa itu kegilaan, karena di judul videonya tidak ada tanda tanya saudara ya. Ada dua yang dia bahas di dalam video itu. Ada pertanyaan yang dia jawab ya. Yang pertama adalah, apakah itu pekerjaan Roh Kudus ya, yang katanya gemetar-gemetar itu sebelum perjamuan, walaupun di dalam video itu tidak ada jatuh ya. Yang kedua adalah, apakah harus seperti itu? Saya tidak melihat videonya sampai selesai, tetapi saya sudah bisa mengambil kesimpulan pada saat dia menjawab di bagian pertama. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus? Itu sebabnya judul video saya kali ini adalah Mbah Muri bukan Roh Kudus, tetapi kamu hanya pendeta pencelah terhadap kekristenan yang lain, yang hanya bisa menjawab apakah mereka itu adalah memang pekerjaan Roh Kudus adalah Roh Kudus sendiri dan orang yang mengalami ya. Mbah Muri ini tidak punya pengalaman pribadi tentang hal-hal seperti itu, atau Adi Kodrati ya, karena kalau saya lihat dia keras hati. Dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan ilmunya, sehingga apa yang terjadi dengan diri itu sombong, mencela orang lain, ya kan saudara. Saudara masih ingat apa yang disampaikan dulu dengan lantangnya, dengan kubu mereka, termasuk si Patri Smith yang dicela sendiri oleh Buas, karena biar hal-hal kecil juga dibeli pulsa juga, untuk pembelian pulsa dikritisi oleh Pak Buas. Jadi mereka saling mencela sendiri kan dari kalangan mereka. Pak Buas mengatakan bahwa mereka satu tim dengan Mbah Muri juga ini yang suka celah karismatik nih. Tidak henti-hentinya mencela kekristenan karismatik. Saya meragukan tentang keimanan dan kekristenan dia. Dan saya juga meragukan apakah dia sebagai seorang hamba Tuhan yang benar dengan cara-cara seperti ini yang terus mencela kekristenan karismatik, termasuk juga yang Pak ST ya, yang dulu mencela pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Ya sama-sama reform semua kan. Nah saudara, dia mengatakan bahwa itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Yang tertawa-tertawa, gemetar-gemetar. Lah, kamu tahu dari mana? Kamu tidak punya pengalaman tentang Roh Kudus. Kamu tidak punya pengalaman Adi Kodrati tentang Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Kamu bukan Roh Kudus. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa yang terjadi dengan mereka itu bukan pekerjaan Tuhan. Bisa pekerjaan Tuhan, bisa bukan pekerjaan Tuhan. Itu yang harusnya kalimat bijak. Tetapi dia ini seorang pendeta ini, hamba Tuhan ini, yang berani menilai seseorang, ini namanya sudah menghakimi. Saudara, lihat ketika tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem, Raja Daud beserta umat Israel bersorak-sorak dengan
sekuat tenaga. Ya, kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel 6 ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ini bagian daripada ekspresi sukacita dia di hadapan Tuhan. Mbah Muri terlalu memusingkan hal-hal yang tidak esensi. Alkitab mengatakan bahwa banyak lagi yang dibuat oleh Yesus di muka bumi ini. Tapi kalau itu ditulis, rasa-rasanya tidak muat dunia ini untuk menampung seluruh kitab itu. Apakah kemungkinan pada saat murid-murid Tuhan Yesus bersama Yesus ada getar-getar? Kemungkinan. Tetapi itu hal-hal yang tidak terlalu penting ditulis dalam Alkitab. Menurut saya ya saudara. Karena kan Alkitab mengatakan bahwa masih banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Mbah Muri ini beserta golongannya ini tidak percaya manifestasi Roh Kudus. Mereka percaya, termasuk juga si DT ya, anaknya Pak ST. Mereka mengatakan ya bahwa Roh Kudus itu terikat dengan firman. Terikat dengan firman. Kalau terikat ya memang kalau terikat dengan firman tidak bisa ngapa-ngapain. Kita sudah tahu apa yang menjadi pemahaman mereka, saudara. Saya juga pernah mengcounter itu. Kenapa saya saat ini mengcounter lagi daripada Mbah Muri ini? Karena saya lihat ini seorang pendeta yang memang pendeta pencelah. Kalau saya kasih istilah pendeta pencelah. Kalau kamu rasa ajaranmu paling baik, paling benar, sudah nggak usah celah orang lain karismatik. Anda tahu karismatik di Indonesia? Seperti saya bilang, bertumbuh, gemuk. Kenapa? Secara logika, orang yang masuk di karismatik, bahkan dari kalangan saudara kita, dari sepupu kita, mereka kalau bertobat itu masuknya di karismatik, banyakkan di karismatik. Kenapa? Memang ada pertumbuhan rohani di sana. Kalau saya mengatakan kepada Anda bahwa kamu sebagai seorang pendeta yang tidak bertumbuh secara rohani, tidak ada pengalaman rohanimu dengan Tuhan, makanya yang kamu kerjakan dalam video-video dia yang saya lihat itu, yang ada hanya keras hati. Dia pernah menceritakan satu saat dia berkhotbah lalu diketawai, katanya turun dari atas mimbar. Apakah ini cara-cara sebagai seorang hamba Tuhan yang benar? Kenapa saya nggak menyerang pribadi loh, tetapi ini saya mengcounter pernyataan-pernyataan dia. Kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan yang benar, kenapa? Karena saya adalah bagian dari karismatik. Saya adalah bagian dari karismatik dan saya tidak sepaham apa yang disampaikan oleh Mbah Muri. Dengan mengatakan gemetar-gemetar itu menyamakan dan menganggap bahwa ini adalah paganisme, ritual. Kenapa? Sepertinya Mbah Muri ini terbiasa dengan ritual-ritual seperti itu. Maka di otak dia itu ketika di dalam gereja ada gemetar-gemetar, dia menganggap bahwa itu adalah paganisme atau ritual menyembah setan. Ya, inilah orang yang tidak punya pengalaman rohani. Jangan dibalik. Lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan saat Paulus menumpangkan tangan atas mereka, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mereka berbicara dengan bahasa lidah serta bernubuat. Berbicara dalam bahasa lidah dan bernubuat. Apakah kemungkinan mereka gemetar? Kemungkinan, tetapi yang ditulis hanya bahasa lidahnya. Itu adalah reaksi. Ketika Anda kaget, ada reaksi enggak? Ada. Tapi yang ditulis adalah, dia terkaget. Tidak perlu disampaikan bahwa, tubuhnya gemetar lalu kaget. Kita hanya ketika membahas kaget, saya kaget. Tapi waktu kita kaget, ada respon tubuh. Jadi pesan saya kepada Mbah Muri ini, belajar sedikit lah ya. Jangan terlalu konservatif begitu. Terus membangun opini. Dan saya lihat si Patrick Smith juga itu nggak berhenti-berhenti, ya, mulai mencela kekristenan karismatik. Stop, sudahlah, saling mencela. Ya, kalau kamu tidak stop, saya tidak akan stop juga untuk mengcounter pernyataan Anda tentang karismatik. Saya pernah gemetar-gemetar, pengalaman saya pribadi. 10 tahun yang lalu, saya masuk di dalam suatu ruangan. Saya haus kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, penuhi saya dengan roh itu dalam
Yohanes dikatakan bahwa dasar saya saat itu adalah, jika kamu meminta kepada Bapamu yang di dunia ikan, tidak mungkin memberikan ular, apalagi Bapamu yang di surga. Inilah yang tidak dipahami oleh seorang Mbah Muri tentang keimanan kepercayaan. Dia selalu menganggap bahwa ketika kita beribadah di dalam gereja, menyembah Tuhan lalu gemetar-gemetar, itu roh setan. Berarti dia nggak punya iman. Saya waktu berdoa sendirian di dalam ruangan ibadah saat itu, mengosongkan diri, rindu kepada Tuhan. Tiba-tiba saya merasakan gemetar. Saya gemetar, saya seperti ini. Dan saya yakin bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan setan. Karena saya waras saat itu, saya tidak kerasukan saat itu. Ini pengalaman pribadi, saudara. Dan sekian banyak orang karismatik yang mengalami hal yang sama. Yang dianggap oleh si Mbah Muri ini mereka kerasukan semua. Saya mau menyampaikan kepadamu, Mbah Muri, bahwa jangan-jangan kamu yang kerasukan sebenarnya. Menganggap orang yang beribadah kepada Tuhan, kemudian ada respon tubuh, gemetar. Kamu menganggap itu kerasukan. Jangan-jangan kamu yang kerasukan sebenarnya. Terus membuat opini-opini dari channel YouTube-mu. Kerjaanmu hanya mencela yang lain. Pansos. Ya, bertobatlah. Ya, saran saya bertobat. Ini bukan cara-cara hamba Tuhan yang benar, hanya mencela sama-sama kekristenan. Kita masing-masing punya pandangan. Kita masing-masing punya dogma. Ini saya mengkotor pernyataan dia ya, karena saya adalah bagian dari karismatik. Saya punya hak. Jadi stop menghakimi orang lain. Kamu mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan Roh Kudus. Lalu yang pekerjaan Roh Kudus yang kamu anggap itu ya seperti caramu. Tapi kalau saya mengatakan bahwa itu bukan pekerjaan cara Roh Kudus, tapi kan saya tidak mau memulai duluan untuk menghakimi Anda. Kamu yang terus-menerus menghakimi kekristenan karismatik. Mau karismatik, mau kakinya di atas, itu urusan dia dengan Tuhan. Ngapain dipusingi? Itu sebabnya pada saat orang Kristen pertama, murid-murid Tuhan Yesus, mau diperhadapkan kepada mahkamah agama, muncul Gamaliel. Karena banyak orang mencela orang Yahudi dan orang Yunani mencela mereka saat itu. Oh, ini tidak berasal daripada Tuhan, ini Kristen yang tidak benar. Muncul Gamaliel, saya sudah pernah membahas di YouTube saya. Dia mengatakan, kalau pekerjaan mereka ini dari manusia, pasti akan hancur sendiri. Tapi kalau pekerjaan daripada Elohim, siapapun tidak bisa membendung. Itu sebabnya camkan Mbah Muri beserta rekan-rekan kalian semua itu. Kekristenan karismatik semakin berkembang di Indonesia seperti yang disampaikan oleh ST. Gemuk dan sehat. Kenapa? Karena tidak bisa dibendung. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, kamu mau berkoar-koar, mau mencela bagaimanapun, Anda tidak bisa membendung. Kenapa? Kamu harus koreksi diri. Karismatik semakin berkembang. Mereka memuji menyembah Tuhan, urapan Tuhan turun. Gemetar-gemetar, merasakan hadirat Tuhan. Itu bukan sesuatu yang salah. Jangan dibalik. Ya, justru iblislah yang meniru, menjiplak cara-cara peribadatan dalam Tuhan. Karena kamu tidak tahu, tidak ada pengalamanmu. Itu saja yang saya sampaikan, saudara sekalian ya, yang melihat video ini share ya, sehingga semakin membuka hamba-hamba Tuhan yang hanya mencela. Ya. Bayangkan Miris pernah dia mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat katanya ya, itu bukan saudaranya dia. Saya masih ingat. Padahal kita juga ini percaya kepada Yesus Tuhan. Yesus Tuhan yang mana? Yang dari Nazaret, saudara. Yang disalibkan. Tetapi mereka tidak. Saya tidak mengerti. Karena menurut saya terlalu banyak mempelajari ilmu yang dibangun oleh manusia. Doktrin teologi mereka. Akhirnya esensi firman Tuhan yang sebenarnya jadi buram, ya. Makanya saya beberapa kali membahas apa yang dibahas. Saya bingung dengan ilmu teologi mereka, termasuk juga si orang tua yang satu yang terus berkoar-koar kerjanya hanya mencela orang lain.
membuka aib satu kali hamba Tuhan, tidak puas, dibuka terus, dibuka terus, dibuka terus. Ini bukan pekerjaan pendeta, coy. Ya, ini pekerjaan yang berhati busuk. Semoga video ini bermanfaat buat saudara-saudara Kristen seiman yang ada di Indonesia. Share video ini, ya. Mari kita menjadi orang yang Kristen yang waras, tidak saling mencela. Saya tidak mencela Mbah Muri, tapi saya meluruskan dan saya membuat supaya dia sadar, berhenti mencela orang lain, mencela kekristenan karismatik dan lain-lain. Mereka punya dogma tersendiri, punya pemahaman teologi tersendiri. Buktinya, karismatik semakin berkembang daripada reform. Makanya itu, kalau saya bilang kemungkinan ada iri hati, karena mereka tidak bisa berkembang, hanya koar-koar doang, mencela orang lain. Sukses buat Anda semua, Tuhan berkati. Amin.